Halo, yo yo yo, salam pocket mahasiswa, masyarakat Stikes, Dr. Stomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini di episode sekarang tentunya nggak kalah menarik bahasnya di episode sebelumnya. Dan masih bersama saya lagi, walaupun podcast ini masih online, tapi kalian juga harus jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Benar nggak, Andin? Betul banget tuh. Teman-teman, kali ini kita bakalan out of topic. Dan gak kalah seru sama podcast-podcast sebelumnya dong. Nah, kali ini kita akan membahas mahasiswa kupu-kupu versus mahasiswa kura-kura. Dan lebih penting, organisasi atau akademik nih. Tapi sebelum itu, kita kan kedatangan narasumber-narasumber yang udah ngadeng-ngadeng dan ceria-ceria banget. Tepuk tangan dulu dong buat narasumbernya dulu. Kita kedatangan ada Mas Fardan dan juga Mas Agung. Siapa dulu yang mau perkenalan nih? Dari Mas Fardan dulu ya? Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang saya. Nama saya Fardan Imani dari Prodi D3 RMIK semester 3. Tepuk tangan dong buat Mas Fardan, udah menyempatkan diri untuk podcast kali ini. Pasti kalian semua pasti tahu dong Mas Fardan ini siapa. Dan buat Mas Agung, perkenalan. Pastinya ada yang belum kenal banget sama Mas Agung. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Igusti. Prodi D3 Rekam Medis, bisa dipanggil Agung. Halo Mas Agung, sehat-sehat ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Jadi gimana ini Andin? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa itu mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura, sebelumnya saya mau menjelaskan terlebih dahulu, apa sih itu mahasiswa kupu-kupu? Nah, untuk mahasiswa kupu-kupu itu sendiri, biasanya identik dengan pembelajaran kuliah offline. Nah, mahasiswa ini biasanya setelah atau sehabis mata kuliah, mereka langsung pulang dan tidak menghabiskan waktu di kampus. Dan untuk mahasiswa kura-kura sendiri, ini tuh biasanya identik dengan mahasiswa yang gemar berorganisasi. Nah, mahasiswa kura-kura ini biasanya sering-sering menghabiskan waktu di kampus nih. Mumpung ada narasumber yang ceria-ceria banget hari ini, buat kedua narasumber nih, aku ingin nanya, kalian kakak-kakak ini lebih suka menjadi mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura? Bisa dimulai dari Mas Agung dulu. Baik, kalau saya disuruh milih lebih senang jadi mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura, pasti keduanya tuh menarik ya. Karena kalau kita bisa jadi keduanya gitu loh, kenapa nggak bisa kan? Misalnya dari semester 1 kita bisa jadi mahasiswa kura-kura, terus semester dekat dengan kelulusan mungkin kita menjadi mahasiswa kupu-kupu. Semua itu menurut saya itu sama saja ya, baik itu mungkin mau jadi mahasiswa kura-kura dan kupu-kupu itu memiliki juga baik, gak ada bedanya juga, sama juga, gak ada buruk, gak ada baiknya. Menurut saya tuh semuanya tuh bisa kan, jadi mahasiswa kupu-kupu juga bisa, jadi mahasiswa kura-kura juga bisa. Mungkin itu dari jawaban dari saya. Dan buat Mas Fardan sendiri gimana tentang mahasiswa kupu-kupu atau menjadi kura-kura? Ya, sebenarnya keduanya nggak ada bedanya, sama-sama hewannya ya. Di satu tujuan tertentu, dan pastinya di organisasi itu punya sistematis atau cara kerja yang tersusun, mulai dari pemimpin dan bawah-bawahannya untuk mempunyai job desk-nya masing-masing, tapi tetap tujuan yang sama. Nah, untuk Kak Agung sendiri gimana nih Kak? Oke, yang dikatakan Pak Tadu benar ya, organisasi itu menurut saya pribadi sebuah wadah yang perkumpulan mungkin lebih dari 2 orang berkumpul yang memiliki tujuan bersama. Nah,
menurut saya juga organisasi itu di mana kita bisa mencari pengembangan diri sendiri, gimana caranya kita bisa berkembang, gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan teman, bagaimana caranya kita bisa melakukan koordinasi. Mungkin itu arti organisasi menurut saya pribadi. Kalau bisa disimpulkan, arti organisasi itu kayak semacam keluarga baru lah buat kita kan. Ya benar, kayak seperti itu. Ya boleh, itu juga boleh. Dan aku punya pertanyaan nih buat kakaknya. Kalau nggak ada kelas offline, apa sih kegiatan yang dilakuin buat kakak? Dilakukan sama kakak-kakak ini? Yang dilakukan kita waktu kita ada kelas offline gitu. Selama tidak ada kelas gitu. Oh, selama tidak ada kelas gitu. Dari saya dulu ya. Mungkin dari saya ya gitu kan. Saya di sini sebagai pihak yang kura-kura ya, Kak. Ya, yang organisasi ya mungkin disibukkan dengan waktu berorganisasi, lalu refreshing dengan teman-teman ya, nggak jauh-jauh dari itu. Intinya lumayan banyak kegiatan untuk saya. Kalau Mas Martin kan udah banyak kegiatan. Dan kayaknya Mas Agung kan ini menjadi mahasiswa kupu-kupu kan kayaknya. Nah, iya, benar. Kegiatannya apa sih Mas setelah kalau nggak ada kelas atau setelah kuliah lah? Saya pribadi kan mungkin berbeda sama Patangan. Kalau Patangan mungkin ikut organisasi dia masih kura-kura. Kalau saya mungkin kupu-kupu. Mungkin kegiatan saya ketika tidak ada kelas itu mungkin saya istilahnya tuh bisa mengembangkan diri saya lebih. Misalnya kita mau mengembangkan diri melalui organisasi di luar kampus. Nah kan bisa, dimana kita bisa mengembangkan diri, terus kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin istilahnya tuh zaman sekarang tuh mencari cuan. Nah ini kan kita bisa menambah pendapatan, istilahnya menambah dompet lah. Yang penting pekerjaan yang kita lakukan kan yang penting tidak melanggar aturan, halal. Ya seperti itu. Nah berarti tipe dari Kak Agung ini tidak melakukan kegiatan di kampus tapi tetap produktif ya Kak ya? Ya seperti itu. Nah menurut Kakak nih, sesuai dengan tema kita, kira-kira lebih penting organisasi atau akademik sih menurut kakak-kakak ini? Dari saya dulu ya. Ya boleh. Jawab ini menurut saya dari sudut pandang saya untuk akademik atau organisasi, saya rasa akademik harus di atas segala-galanya. Karena tujuan kita pertama untuk masuk universitas itu apa ya? Belajar. Kan organisasi itu hanya istilahnya selingan, kayak side job gitu, job sampingan kita, hobi kita, menyalurkan hobi kita gitu kan. Jadi ya meskipun saya di sini sebagai perwakilan mahasiswa kura-kura ya, tetap itu kewajiban kalian buat belajar, harus mengutamakan akademik tanpa harus meninggalkan tanggung jawab di organisasi itu menurut saya. Nah, untuk Kak Agung sendiri gimana Kak Agung? Kalau saya dibilang lebih penting mana, semuanya itu penting ya. Akademik dan organisasi itu nanti bisa digunakan di dalam misalnya kita mencari kerja, udah kerja, akademik juga diperlukan. Nah, jika akademik juga diperlukan, terus organisasi juga diperlukan dalam bekerja, melakukan komunikasi dengan baik dengan teman kerja misalnya, atau dengan koordinasi dengan teman. Itu harus seimbang ya. Kalau dibilang lebih penting mana, semuanya penting. Itu organisasi penting, akademik penting, itu harus dimiliki lah setiap orang pribadi, harus imbang antara akademik dan organisasinya bisa mencapai kenaikan pangkat dalam bekerja kan, mungkin seperti itu. Benar-benar. Aku punya pertanyaan buat Mas Farten. Kan Mas Farten sebagai mahasiswa kura-kura kan yang gak mungkin produktif banget lah. Dan pastinya jadi mahasiswa kura-kura itu gampang-gampang susah, harus pinter-pinter membagi waktu. Benar nggak? Benar dong. Nah, harus semangat. Mungkin Mas Agung juga ada tambahan. Menurut kakak-kakak ini ada tips nggak biar waktu kita itu kayak terminutes gitu atau tertata?
cara membagi tertata waktu. dengan baik. Tips-tipsnya. Ini sepengalaman saya selama 1 tahun di organisasi ya. Jadi memang kalau dibayangkan kan berat menjalankan 2 kewajiban sekaligus. Tapi ya itu tadi, intinya nggak boleh terpaksa. Satu, nggak boleh terpaksa. Terus kalau emang bisa dilakukan sekarang ya sekarang, daripada nanti nunda-nunda terus numpuk akhirnya meninggalkan salah satu tanggung jawab kan juga nggak enak. Namanya organisasi, kalau satunya nggak kerja tapi satunya kerja kan ada iri-irian, jadi harus berjalan seiringan, itu tadi harus seimbang gitu aja. Jangan merasa terbebani pokoknya, kan itu sudah pilihan kalian gitu. Benar-benar harus enjoy berarti. Kak Agung mungkin ada tambahan mungkin. Mungkin Kan kalau juga. dari saya cara menata waktu biar itu kita harus membuat, yang pertama itu pasti membuat aturan atau kita membuat penataan waktu. Setelahnya kita mengatur kegiatan kita. Misalnya hari ini kita melakukan apa, terus apa kegiatan kita, terus mencari mana yang lebih utama dan bisa ditinggalkan gitu. Itu harus bisa biar tidak ada benturan dari yang lain. Itu dari jawaban. Iya benar, apalagi sekarang kan musimnya orang sakit juga kan, jadi waktu itu perlu ditata juga. Nah, menurut kakak nih, jadi mahasiswa kupu-kupu atau yang kuliah pulang untuk mengisi waktu luang itu agar tidak bosan itu gimana sih kak? Yang kalau pura-pura kan kayak kuliah rapat, jadi kayak ada kegiatan yang pasti gitu loh. Nah, untuk yang kupu-kupu sendiri itu gimana menurut Kak Agung? Kalau meluang waktu sebagai mahasiswa kupu-kupu itu mungkin kita ya saya bilang tadi harus bisa mencari gitu. Misalnya produktif lah istilahnya. Misalnya kita habis kuliah kan, kita harus produktif. Misalnya yang pertama itu mencari ya bisa mencari isi dompet, cuan istilahnya kan di zaman sekarang gitu kan. Terus kedua kita bisa melakukan hal yang mungkin bisa berorganisasi di luar kampus kan, juga kita juga nambah teman di luar kampus banyak juga. Terus mencari pengalaman, terus meningkatkan hobi gitu kan, atau skill kita, mungkin itu kegiatan. Untuk Kak Fardan sendiri gimana nih Kak? Mungkin saya mau menambahkan sedikit ya. Mungkin untuk dibandingkan keduanya harusnya nggak perlu dibandingkan sih. Bukan berarti yang si kupu-kupu atau istilahnya kutu buku itu bukan berarti mereka nggak, bahwasanya nggak luas gitu. Bukan anak yang kreatif, bukan berarti gitu. Bukan berarti mereka nggak ikut organisasi, mereka anak yang diem-diem aja, nggak. Harus dirubah lah pola pikirnya sekarang. Setiap orang punya tempatnya masing-masing untuk berkembang. Wawasan dan ilmu itu nggak harus didapat dari organisasi, dari luar juga banyak pengalaman-pengalaman gitu. Untuk urusan share-share kan kelihatannya kakak-kakak ini kan kayak berpengalaman banget. Coba dong share sedikit pengalaman kuliah mulai dari awal PKMB mungkin, atau awal masuk kuliah dong. Mungkin ada pengalaman apa yang bikin dikenang gitu. Terserah mau Kak Agung dulu atau Kak Fardan dulu yang mulai. Mungkin Kak Fardan dulu ya. Pengalaman gimana? Ya. Gimana gitu, Pak? Bentar, kurang paham pertanyaannya. Share sedikit pengalaman tentang kuliah kakak-kakak. Mungkin kalau Mas Fardan kan terus pulang kuliah terus rapat gitu mungkin, atau ada kegiatan lain gitu. Oh ya, mungkin dari versi saya yang kuliah sambil rapat gitu-gitu yang berorganisasi. Ini mungkin cerita dari awal ya. Saya dulu itu masuk, ini agak lucu sih, tapi nggak apa-apa. Dulu saya masuk organisasi itu sebenarnya berawal dari kumpul sama kakak-kakak tingkat. Jadi saya sering kumpul sama kakak tingkat, dijelaskan organisasi di universitas kita itu gimana, gini-gini, lalu kayak tertarik gitu. Awalnya sih tertariknya karena ada embel-embel uang ya, jadi jangan ditiru. Awalnya ikut organisasi dibayar gitu, pola pikir saya gitu, tapi ternyata ya nggak gitu juga.
akhirnya meskipun nggak sesuai dengan ekspektasi saya tetap masuk karena saya asik di situ ya, itu tadi enjoy, nggak terpaksa, dijalani juga, nyaman di situ ya, akhirnya gitu. Paling pengalaman saya soal membagi waktu itu ketika saya benar-benar istilahnya diserang sama berbagai tanggung jawab dan masalah gitu ya. Ya kalau emang lagi benar-benar suntuk, kita harus istirahat, benar-benar harus mengistirahatkan otak, badan. Soalnya kalau kita dipaksa untuk menjalankan itu tadi dengan keterpaksaan, benar-benar nggak bisa. Jadi mahasiswa kura-kura itu bukan superhero kalau kata kakak tingkat saya ya. Jadi kalau emang lagi capek harus rehat, tapi tanpa harus meninggalkan tanggung jawabnya. Rehat sebentar, nanti reset, lanjut lagi, selesai tanggung jawabnya. Gitu aja. Kan Mas Fardan bilang kan kalau capek istirahat lah. Istirahatnya itu ngapain aja Mas? Mungkin bisa di-share kayak gitu. Bisa aja. Mungkin ya, mungkin dari saya ya itu tadi, nge-game atau kalau punya pacar ya keluar sama ceweknya, itu istilahnya menghilangkan penat di luar organisasi dan kuliah lah. Pokoknya menjauhi dua itu dulu, baru bisa lanjut lagi nanti. Benar-benar. Itu aja sih. Makasih Mas Fardan. Dan buat Mas Agung gimana sendiri pengalaman kuliahnya? Kalau pengalaman saya mungkin dari semester 1 ya, dari semester 1 sampai semester 3 ini kan masih online lah, belum ya, paling pengalaman yang luar biasa terhadap kuliah itu kan ya pasti kita melawan, misalnya dosen menjelaskan kita ngantuk gitu ya, pastilah. Mungkin semua orang bisa merasakan kalau kuliah online ketika dosen menjelaskan terus kita ngantuk, terus kita terkadang juga terbawa suasana, misalnya kita kuliah dengan teman kan, dengan teman-teman kampus yang lain, terus kadang-kadang kita cerita sama teman-teman yang lain, terus kita nggak mendengarkan dosennya gitu. Mungkin ya itu kadang juga tiba-tiba dosennya itu memberikan soal ataupun soal-soal secara mendadak, juga hal-hal yang membuat saya tuh gimana ya, terus ditunjuk-tunjuk gitu, soal yang disuruh menjawab tuh kan, itu hal yang ya paling greget lah. Nggak tahu apa terus ditunjuk jawab kan. Nah mungkin itu pengalaman saya, mungkin karena belum offline lah kan, belum tahu rasanya gimana di kampus, terus kan masih dari semester 1 sampai sekarang masih online. Mungkin itu pengalaman yang saya rasakan. Ya semoga tahun atau bulan depan kita bisa offline semua, teman-teman. Ya, mudahan. Nah, menurut pandangan kakak nih, bagaimana sih mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura itu kayak sesuai dengan pengalaman yang kakak temui selama ini di kampus kita? Dari Kak Agung dulu boleh? Oke, mungkin menurut saya pribadi pengalaman mahasiswa kupu-kupu sama kura-kura itu mungkin beda ya, mungkin jangan terlalu dibanding-bandingkan juga. Sebenarnya tuh kupu-kupu dan kura-kura itu sama istilahnya. Nah, tergantung kita sendiri, kita mau memilih mana, mau menjadi mahasiswa kura-kura atau mau menjadi mahasiswa kupu-kupu. Tergantung dari diri sendiri. Terus tidak bagusnya semua, menurut saya itu bagus kan, mahasiswa kupu-kupu juga bagus, kura-kura juga bagus. Dimana kalau misalnya kita memiliki pengen jadi mahasiswa kura-kura, kita mungkin banyak teman di lingkungan kampus, terus kita mengetahui bagaimana caranya organisasi di kampus. Terus kalau mau jadi mahasiswa kupu-kupu kan mungkin bisa istilahnya lah, bisa misalnya habis pulang kuliah bisa mengembangkan diri di luar, misalnya di luar skill kita. Mungkin yang suka fotografer mungkin bisa latihan, terus kalau misalnya suka bekerja itu kan bisa juga kita lakukan. Terus hal-hal yang mungkin produktivitas kita sendiri di luar kampus. Mungkin menurut saya sih kupu-kupu kura-kura itu sama ya, jangan dibandingkan.
dan tujuannya juga menurut saya itu sama, tergantung dari diri sendiri, terus lebih memilih kemana, terus kepentingannya di mana. Mungkin itu menurut saya pribadi. Benar. Untuk Kak Fardan sendiri gimana Kak? Ya, sama seperti sebelumnya juga saya setuju juga sama aku. Mungkin untuk keduanya itu nggak perlu ada dibanding-bandingkan atau di kalah menangin, atau ya memang setiap orang punya versi unggulnya masing-masing. Kayak aku ikut organisasi gini, enak gini-gini. Tapi belum tentu yang nggak ikut organisasi nggak ada enaknya tuh. Ya itu semua tadi kayak pilihan, bener. Bukan berarti itu tadi cuma istilah, bukan berarti kalau yang di organisasi itu anaknya yang pemalas, nggak lulus kan identiknya gitu. Dan bukan berarti yang kupu-kupu itu butuh buku antisosial, nggak gitu. Setiap orang punya caranya sendiri untuk mengembangkan diri. Gitu ya. Menurut kakak-kakak nih, kakak-kakak kan juga punya pengalaman banyak dan juga punya wawasan banyak dan juga punya pertemanan yang juga banyak. Membedakan nggak sih menjadi mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura di masalah pertemanan itu? Banyak atau tidaknya gitu? Dari Mas Fardan dulu deh. Ini saya share sepengalaman saya aja ya. Gini, jadi awal dulu itu kalau anak kura-kura, anak organisasi itu pasti dianggapnya kayak wah gitu. Oh, anak organisasi, anak yang kayak punya jabatan gitu. Padahal ya nggak gitu. Kadang di luar organisasi saya juga sering dicengi. Kalau bahasa Jawanya digojloki gitu. Jadi, ada anak organisasi nih, ada anak masnya kampus gitu. Tapi saya tahu itu semacam hanya candaan sih ya, nggak boleh baper. Jadi ya cuman gitu sih, kayak di tongkrongan jadi kayak dicengi gitu. Sudah dari saya cuma itu sih. Lebih banyak kayak hatersnya mungkin. Bukan hater sih jadinya, kayak ya gimana ya namanya, kayak di tongkrongan gitu loh kan, ya gak boleh baper sih. Kalau aku dari aku sendiri menerimanya bukan hater sih. Jadi kayak gini, kalau kita di organisasi ya udah cukup di organisasi itu aja. Kita di luar organisasi kita harus jadi diri kita apa adanya aja. Nggak perlu semena-mena juga. Ini lah aku anak organisasi, nggak perlu. Gitu aja. Beda lah. Aku di organisasi sama di luar organisasi itu harus beda. Dan nggak boleh mencampur adukan itu. Jangan. Tuh teman-teman dengerin, kita tuh harus membedakan Kak. Dan buat Mas Agung sendiri gimana masalah pertemanan gitu? Mungkin kalau jaringan pertemanan ya, kalau misalnya mahasiswa kura-kura itu ya pasti dia lebih banyak temannya di kampus ya. Pasti itu kan karena dia dekat cutting, pasti adik tingkat juga dia pasti dekat kan. Karena kegiatannya ada di kampus ya. Pasti banyak temannya di kampus. Mungkin kalau mahasiswa kura-kura mungkin berjalan di kampus, mungkin banyak yang nyapa kan. Karena banyak teman kan. Mungkin kalau mahasiswa kupu-kupu mungkin di dalam pertemanan di kampusnya itu mungkin dikit ya. Karena kegiatan di kampusnya tuh dikit, tapi pertemanan mahasiswa di kupu-kupu di luar kampus tuh pasti banyak, karena kegiatan dia habis kuliah tuh pasti keluar kampus, mungkin melakukan organisasi di luar kampus, dan melakukan hal-hal yang mungkin positif di luar kampus. Mungkin pertemanan mahasiswa kupu-kupu tuh mungkin lebih banyak di luar kampusnya, mungkin itu. Nah, untuk kesan dan pesannya dong Kak untuk podcast dan tema hari ini gimana? Dari aku dulu deh. Oke. Dari Mas Agung. Kak, kalau kesannya tuh ya mungkin ini judulnya menarik ya. Mahasiswa kupu-kupu kura-kura, terus pentingnya organisasi atau akademiknya, menurut saya itu menarik sekali.
Karena banyak orang menilai bahwa mahasiswa kura-kura itu lebih baik daripada mahasiswa kupu-kupu. Terus banyak juga mungkin ada juga pandangan bahwa mahasiswa kupu-kupu itu lebih istilahnya lebih bisa bagi waktu daripada mahasiswa kura-kura yang selalu sibuk di kampusnya gitu. Itu hal yang menarik bagi saya ya, dengan tema kali ini, hal yang sangat menarik sekali dan berkesan bagi saya karena bisa kita berdiskusi, bersharing sama Mas Fardan juga sharing tentang mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura. Mungkin itu. Dari Mas Fardan gimana? Ya, dari saya itu tadi sih. Tema kali ini tuh sebenarnya sederhana, cuman kompleks gitu, kayak selalu jadi bahasan di setiap organisasi gitu. Oh, si kupu-kupu, si kura-kura, pasti gitu, pasti ada aja. Dan mindset pola pikir setiap orang itu pasti ada yang negatif ke si kupu-kupu, ada yang negatif ke si kura-kura, itu pasti aja, pasti ada. Itu namanya juga orang kan ya. Ya itu tadi di sini juga jadi pembuktian kan, bukan berarti kalau saya kura-kura, Agung kupu-kupu harus musuhan, enggak. Dan Iya, Agung bener, sendiri bener. juga misalnya ternyata luas kan, enggak harus organisasi, bukan berarti dia antisosial atau cuman baca buku terus, itu enggak. Jadi ya kita di sini itu kayak membahas ini mau mematahkan opini-opini yang enggak benar gitu. Ya, terbukti sekarang gini. Itu aja, terima kasih. Tapi menurut saya kalau ada gitu apa selain kura-kura dan kupu-kupu ada juga kuda-kuda. Mahasiswa yang kuda-kuda mungkin kuliah dagang dia di kampusnya. Ada juga kunang-kunang loh, Kak. Oh iya, apa itu? Apalagi Kuliah nangis. di kebun binatang apa gimana ini? Tapi tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita hari ini, udah punya wawasan yang luas, punya pengetahuan dan segalanya lah punya kayaknya. Tepuk tangan. Menambahkan ya soal wawasan tadi itu, sebenarnya kita di sini juga sering belajar, nggak ada apa-apanya. Wawasan itu datangnya ya dari pengalaman itu tadi, banyak mau belajar bagaimana dia mengembangkan diri. Itu aja sih. Untuk sebagai penutup episode sekarang nih Kak, buat motivasi buat para pendengar kita hari ini. Nah, Kak Agung ini udah mulai ada kata-kata senja kayaknya. Agung aja dulu, Agung kan anak Bali juga. Semangat banget kayaknya. Iya, aku masih mikir tuh. Bantu aku mikir, jawab dulu. Iya, baik. Mungkin motivasi saya, mungkin sedikit motivasi ya. Mungkin apapun masalah yang Anda hadapi, apapun rintangan yang Anda hadapi, dan apapun yang terjadi, tetaplah bernapas ya. Kalau kalian nggak bernapas, ya mungkin kan keluar dari dunia ini. Pada intinya kan, apapun yang sekarang ini, ada corona, ada COVID, ada virus mungkin dan pandemi yang menyerang. Intinya itu tetaplah bernapas ya. Jangan nggak bernapas. Mungkin dari itu ya. Tetap bernafas walau tidak berguna. Iya, benar sekali. Benar banget. Andin, kamu ada motivasi nggak buat dengar kita? Ada sih motivasi dari saya. Ketika kamu memutuskan untuk menjadi mahasiswa, entah itu mahasiswa kupu-kupu, kura-kura, atau seperti yang dibilang Kak Agung tadi, mahasiswa kuda-kuda, ada juga kunang-kunang, kamu harus mempertanggungjawabkan gitu loh, apa yang menjadi pilihanmu. Jadi entah itu kamu berkedok menjadi mahasiswa aktif atau pasif, kamu harus menuntaskannya hingga selesai, karena pilihanmu adalah tanggung jawabmu. Bener banget. Harga dulu. Harga. Mas Fardan dulu. Ya, dari saya sudah nemu ini tadi, mikir keluar waktu. Mungkin nggak jauh-jauh dari tema kita ya. Intinya semua itu
apapun masalah apapun bakal selesai kalau kita saling menghargai. Cobalah kalian memosisikan diri kalian di orang tersebut. Jangan asal menjudge atau memberi penilaian, karena kita bukan Tuhan. Jadi jadilah diri kalian sendiri. Terima kasih. Benar banget. Motivasi buat dari aku sendiri, mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura itu sama aja. Mungkin dari kalian punya pandangan berbeda, not problem sih, nggak masalah kalian punya pandangan berbeda. Tapi kita sebagai manusia itu sama-sama aja. Jadi don't just by cover the book. Sekian dari episode sekarang. Mungkin doa kita semoga bisa offline ya, benar nggak? Iya, mudah-mudahan. Karena kita ada pemberitahuan udah mau offline, tapi nyatanya ada muncul Omikron lagi yang bikin kita pusing lagi. Tapi nggak apa-apa, selagi kita bisa memberikan pengetahuan dari online gini, kita jangan putus semangat. Oke, tetap di podcast Mas Tisno episode berikutnya. Yo, salam buat Mas Tisno, masyarakat Stikes, Dr. Sutomo. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am for real. Never meant to make your daughter